Masih bersama Tugas Enteng. Hello students, how are you today? Are you fine today? I'm fine too, thank you very much. Okay, wow, today we are going to continue our report on the job training ya. Kita lanjutkan lagi. Last time we done chapter 1, chapter 2. Okay, today we are going to finish our chapter 3 and 4. Ya, and references ya maybe. Hari ini kita selesaikan ya chapter 3, bab 3, bab 4 dan daftar pustaka. Ya, perhatikan sampai selesai ya. Ini hasil pekerjaan kita kemarin ya. Nah, kamu sudah kirim, masih saya lihat dulu. Kita ke chapter 3 ya, on the job training process. Ya, jadi chapter 3 ini berkenaan dengan proses prakrinmu. Ya, jadi proses prakrinmu, praktekmu akan dijelaskan di sini. Dimulai dari history, sejarah dari PT-nya atau tempat kamu prakrin ya. Kemudian fasilitas-fasilitas, kemudian proses prakrinnya, dimulai dari apa jobnya, gambar proses pekerjaan, alat-alat, bahan-bahan, prosedur kerjanya, hasil ya ini job procedure, prosedur kerja, hasil pekerjaan dan keamanan dalam pekerjaan, job safety. Kemudian chapter 4 ini conclusion and suggestion. Ya, jadi conclusion itu intinya apa? Intinya jawaban dari tujuan ya, mana ya? Ini ya. Jadi tujuan dari laporan itu kan di sini ada 2. Nah, nanti dijawab tujuannya sudah tercapai belum? Itulah yang namanya simpulan. Yang pertama kan tujuannya adalah mengimplementasikan pengetahuan di jurusan yang dimiliki. Nah, ketika kamu prakrin sudah terjawab atau belum? Apakah yang dikerjakan itu sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan di sekolahan? Nah, itu jawaban yang nomor 1 ya. Jawaban yang nomor 2, ini giving information how to assemble electrical components effectively and efficiently within the industrial standard. Nah, ini sesuai dengan pekerjaanmu. Di sini kan memberikan informasi ya bagaimana kalau di sini kan assemble, merakit komponen elektronik dengan efektif efisien. Nah, tujuanmu yang kedua apa? Apakah terjawab di laporanmu ini? Intinya menjawab 2 hal ini. Jadi sekali lagi, chapter 1 is the basic of your report ya. Jadi laporannya itu berdasarkan dari bab 1, sehingga bab 1 itu sebenarnya paling penting. Kalau bab 1-nya itu tujuannya jelas, maka ke belakangnya jelas. Ya, ini yang mau dijawab itu kan ini. Maka ini yang paling penting sebenarnya. Ya, jawabannya atas 2 persoalan. Nah, kemudian nanti references ya, references itu terkait dengan sumber ini ya. Ini kan sumber kemarin saya mendapatkan sumbernya dari seperti ini. Nanti ini kita akan pindah, kita taruh di bagian references. Ya, di bagian references. Reference atau daftar pustakanya 1 pola wes, nggak apa-apa. Tapi dalam kehidupan yang sebenarnya daftar pustaka ya lebih baik, lebih banyak lebih baik ya. Okay, we will start. I have my own like this ya, saya sudah punya bahasa Indonesianya. Jadi saya mulai, ini PT Ngarang ya, ini PT yang saya ada-adakan. Jadi informasinya kan nggak valid ya. Tapi tempat kamu prakrin ya yang sesuai saja, yang sesuai. Ini contohnya PT, sejarah PT Satu Nusantara. Ya, jadi ada alamatnya, tanggal berdirinya ya kalau ada ya. Terus bidangnya apa, terus dipimpin siapa, karyawannya berapa gitu. Terus fasilitas apa yang dimiliki ya. Ini saya sangat singkat aja, sebagai contoh aja ya, singkat aja. Gedungnya saya foto. Kemudian proses perakitan, ini proses prakrin. Ada deskripsi pekerjaannya adalah penyolderan ya. Foto pekerjaan ini saya ambil dari internet ya. Kalau kamu punya foto ya pakai fotomu aja, ini lebih bagus. Menyolder komponen IC ke papan PCB. Peralatannya ya digunakan alat solder ya. Kemudian bahannya apa? IC, PCB dan kawat timah ya, timah. Kemudian prosedur kerjanya ya seperti ini ya. Kemudian hasil pekerjaannya ini contoh aja. Terus keamanan kerja yang dilakukan apa saja. Ya, di sana mesti kan untuk keselamatan kerja itu kan yang diutamakan. Contohnya di sini memakai sarung tangan, memakai kacamata, membersihkan alat setelah digunakan. Ini kan proses-proses keamanan kerja. Terus bab 4 simpulan. Nah, simpulannya yang pertama ini ya saya. Jadi prakrin itu pengetahuan dari sekolah sangat berguna ya. Dasar-dasar menyolder itu kan mesti digunakan. Kemudian cara merakit IC ya seperti pada umumnya langkah-langkahnya itu ada. Kemudian
Yang penting apa ketelitian, karena kaki IC kan kecil-kecil ya, butuh alat pembesar ya sebenarnya ya. Kemudian sarannya apa? Ini sarannya contoh 1. Agar senantiasa menggunakan keselamatan kerja ketika praktek di bengkel. Agar siswanya terbiasa nanti kalau bekerja di PT kan ada keamanan kerjanya. Oke, sekarang kita bahasa Inggris kan. Oke, well, sekarang bagian references. Nah, bagian references kita ambil dari sini ya. Nah, ini. Kita pindahkan saja bagian references. Biar posisinya seperti ini. Kalau ada pengarangnya, tulis yang sesuai daftar pustaka ya nanti ya. Bisa lihat cara untuk menulis daftar pustaka ya, silakan. Judulnya miring, tahunnya ya misalnya ini. Misalnya ada nama pengarang, misalnya siapa? Ini misal aja. Jadi ada nama pengarang, tahunnya, judulnya, terus ininya diakses dari HTTP ini add ya pada ya on August 25, 2020 at 10 AM. Nah, ini misalnya. Jadi references itu atau daftar pustaka ada peraturannya ya, cara untuk menulisnya ya. Nama, tahun, nama pembuatnya, nama penulisnya. Ini contoh aja. Kemudian tahun terbitnya, judulnya. Ya, kalau pakai buku ya beda lagi. Ini kalau ini pakai internet, access from, diakses dari mana, tanggal berapa, jam berapa. Itu references. Oh ya, ini ada gambar ya. Ada gambar, kita gunakan nanti untuk mengisi ini table of pictures. Jadi kita punya gambarnya berapa? Chapter 1 ada gambarnya enggak? Enggak ada ya, chapter 2. Nah, ini dijuduli picture 1 ya, di bab 2.
picture 2.1. Jadi picture 1 di bab 2 nulisnya 2.1. Ini gambar apa ini? Rangkaian elektronika ya. Dalam bahasa Inggris saja wis. Ya, ini berarti dikasih judul Electronic Circuit ya, dimasukkan ke sini. Ini kan contoh kemarin ya, dimasuk sini. Oh, ini sudah judulnya sama ya. Nah, ini hapus. Kemudian di ini ya, halaman 2. Oke ya, ini gambarnya sudah masuk. Sebentar. Nah, table of pictures di sini adalah daftar gambar-gambar yang ada di sini. Ada gambar 1 di bab 2, gambar 2 bab 2, gambar 3, gambar 4, gambar 1, 2, 3. Nah, ini caranya seperti ini. Sekarang kita isi ini ya, table of contents ya. Jadi introduction itu di nomor berapa ya? Ini bisa ditulis di kertas dulu baru nanti diisikan. Oke, baik, kita isi table of content nomor halamannya. Nah, ini bisa dilihat di bawah ya, di chapter 1 itu nomor berapa. Oke, sekarang kita isi. Oke, sudah kita isi daftar pustakanya. Yang penting chapter 2 ini disesuaikan dengan judulnya masing-masing ya. Ya, nomor halamannya sudah. Ini sudah. Ya, jadi that's all, ini sudah jadi laporan kita. Ya, jadi ini cukup sederhana ya, sederhana sekali sebenarnya ini. Oke, that's all. Thank you very much. See you next time.